memang khilafah itu luar biasa. Lalu ada peristiwa yang terjadi, yang ditangkap, yang dibunuh di Tangerang itu Pak Paul, Ustadz yang dibunuh tuh, itu ternyata dendam. Ustadz itu menidurin si istrinya, Betul. maka dia dendam. Jadi itu ya bukan PKI yang nembak itu. Ternyata ternyata itu Suaminya gara-gara dendam. dirinya ditidurin sama si Ustadz. Dan kakak iparnya juga 2 orang tuh gitu. Waktu dia ngomong Pak Paul sebar videonya itu, saya dalam hati saya bilang, wah ini orang hebat banget ya, mengerikan juga nih orang, berani sekali. Pokoknya dia bilang, Pak Paul dimanapun saya datangi, gak usah datang. Saya pikir ini luar biasa, ini orang ngeri-ngeri sedap juga sih. Hebat banget itu kan, ngomongnya wah kayak yang paling jagoan aja dia tuh. Iya. Iya, maka saya tungguin hari Minggu itu, saya nggak kemana-mana sengaja tuh. Sampai selesai kok nggak nongol-nongol. Itu yang saya bingung itu tuh. Saya mau kentut aja mikir. Ini orang nampaknya ngomong sama kentut nggak mikir tuh dia. Saya ini orang teh bener-bener, aduh, itunya si Kadrun itu memang nggak punya malu bener-bener otaknya tuh ya. Akhirnya kabarnya katanya dia dengar-dengar, saya nggak tahu, saya kira Pak Paul di Bekasi. Lah lu orang goblok-goblok amat, saya pikir seluruh dunia juga tahu Pak Paul ada di luar negeri. Dia bilang di Bekasi. Aduh, bohongnya. Tapi itu memang gaya Kadrun itu begitu Pak Paul. Iya. Banyak kan orang-orang yang ditangkap polisi itu menghina presiden, menghina polisi dengan omongan yang gila-gila, menantang polisi. Ini belaga bego terusnya kalau ditangkap. Begitu ditangkap mewek kayak ayam sayur. Aduh, minta maaf. Itu mereka tuh, untuk para kadrun cobalah ya, kalau Anda tuh mau ngomong, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong terus mikir. Silakan Pak Matias tambah. Oke, terima kasih Pak Paul untuk kesempatan yang diberi ya. Terima kasih juga Pak Jenderal dan teman-teman semuanya. Saya akan melihat dari pandangan perspektif yang lain. Ya, memang Pak Jenderal sebut tadi sejak era Soeharto sampai sekarang terjadi perubahan banyak paradigma. Tetapi secara umum ya, kalau saya perhatikan dimanapun negara itu, di dunia ini ada 3 kelompok yang menguasai negara itu. Ada 3 kelompok of people. Pertama adalah politikus. Kedua adalah militer. Dan ketiga adalah kelompok pengusaha. Bila ketiga kelompok ini bergabung bersatu, ya, merekalah yang akan membawa negara ini menjadi maju atau mundur, dalam arti hancur. Pak Matias, itu di negara Amerika kali. Enggak, di semua karena negara. Ketinggalan Pak, satu nih, kelompok agama nih. Saya tadi kira mau bilang satunya kelompok agama nih, kok nggak bilang kelompok agama. Kenapa, Pak? Agama itu sebagai alat, Pak. Alat yang dipakai untuk masanya, power, to get power. Artinya si pengusaha atau si militer atau si politikus ini bisa saja tiba-tiba menjadikan agama jadi isu besar menggunakan gitu ya. Agama, iya, sebagai alat. Oke. Nah, bukan agama saja, tapi budaya pun mereka gunakan. Sentimen budaya, sentimen agama, dan hal-hal sosial lainnya. Tetapi group of people fisik, ya, secara fisik, bahwa militer, politikus, dan pengusaha-pengusaha adalah 3 komponen masyarakat yang menguasai setiap negara di dunia ini. Nah, bila ketiga komponen orang ini, grup orang ini, terjadi perseteruan, maka hancurlah negara itu, atau paling tidak stagnan, nggak maju. Ya, nah, jadi kalau ketiga-tiga ini bersatu, mantap, ya, untuk kepentingan negara dan bangsa, majulah negara ini seperti negara-negara Eropa Barat, ya, dan bahkan di beberapa negara Asia seperti Singapura, ya, dan juga ya itulah sebagai salah satu contohnya. Nah,
Jadi kenapa, pertanyaannya, kenapa ketiga group of people ini nggak bisa bersatu? Ya, ada kepentingan masing-masing. Nah, ini tadi, ada dari ketiga kelompok ini, misalnya di pihak militer, seperti di Indonesia misalnya, sudah terpapar, kepentingan agamanya diutamakan, bukan negara. Ya, seharusnya kan kepentingan negara diutamakan. Nah, ada beberapa oknum di militer, misalnya, hanya untuk kepentingan agamanya. Lalu politikus juga begitu, bisnismen juga begitu. Nah, bagaimana membawa mereka ini supaya bersatu? Ya itulah, adakah pemerintah. Nah, pemerintah sayangnya hanya mengurus administrasi, melihat hukum berjalannya seperti ini, seperti itu, tetapi karena ketiga kelompok people tadi lebih kuat dari penguasa, maka tujuan pemerintah yang dikampanyekan, yang diharapkan, tidak maksimal hasilnya. Tidak maksimal, bahkan sama sekali mengecewakan. Nah, jadi pemerintah dalam hari ini, ya, kalau sudah, kadang-kadang pemerintah ini pun, ya, fungsinya sebagai politikus, tapi juga berfungsi sebagai pengusaha. Nah, ini yang terjadi kontaminasi. Ya, betul. Rusak semuanya. Masyarakat akhirnya mengatakan aku tidak percaya. Di antara kita semua ini, ada nggak percaya? Itu kan masalahnya kan kredibilitas dan integritas. Sama tambah. Nah, masalahnya di Indonesia tidak diajarkan dogma tentang integritas itu. Ya, karena betul. Tadi dulu kita belajar ya, gurunya beda-beda. Jadi definisi integritas dan kredibilitas kita itu definisinya beda-beda, Pak Matias. Iya. Karena gurunya juga beda-beda kita kan, kita nggak punya guru bangsa itu loh. Iya. Nah, jadi saya masih percaya dengan teman-teman saya yang beragama lain, Hindu, Buddha, Islam, ya teman-teman. Tapi secara umum saya nggak percaya. Secara umum ya, pribadi saya percaya. Misalnya saya ketemu dengan teman saya Muslim misalnya, percaya dia orang baik. Tetapi secara umum, ya, karena sudah ada khilafah-khilafah ini, saya nggak percaya. Nah, contoh, buktinya gimana? Kan gitu ya. Secara umum ya, di negara kita ada konsep namanya mayoritas. Nah, mayoritas ini kalau nggak hati-hati bisa menjadi rasis ini maknanya. Ya, Pak Paul lihat di Eropa atau di Amerika ini, kalau ada satu kantor pemerintah, semuanya orang hitam, itu udah dituduh rasis itu, Pak. Atau orang putih semuanya, itu kantormu rasis. Ya. Nah, di Indonesia, karena mayoritas, semuanya pegawai negeri, 87% harus Muslim. Lalu yang pintar-pintar balik ya, bisa kebalikannya dengan negara terbelakang, itulah bedanya negara terbelakang dengan negara maju. Ya. Betul. Nah, padahal untuk bekerja, membangun negara, menjadi pegawai, menjadi tenaga ahli, bukan karena berbasis agama, karena basisnya agama, bukan karena kepintaran, Pak. Makanya kita harus sekolah semuanya. Artinya bukan sekolah agama. Oh, dia pintar agamanya, pintar baca ini, baca itu, gitu, Pak ya. Wah, cocok dia itu masuk. Pokoknya untuk memenuhi kuota 87% misalnya. Ya itu sudah salah membangun negara seperti itu. Jadi kalau ada misalnya hasil tes, ya, dia ini dapat yang pintar ini agama lain misalnya dari minoritas 90, dia dapat 90 nilainya. Ya, yang mayoritas dapatnya 60. Wah, yang mayoritas sini yang 60 ini jadi lulus. Karena untuk memasukkan kuota tadi supaya terpenuhi 87%. Kan itu sudah salah kaprah. Itulah makna mayoritas yang salah kaprah akhirnya menjadi rasis.
Dan itu harus diperhatikan oleh negara. Nggak boleh terjadi. Nah, sampai di situ dulu Pak Paul. Jadi tiga grup tadi harus bisa bersinergi yang dikuasai oleh pemerintah untuk membangun negara. Terima kasih Pak Paul. Ya, berarti saya setuju tadi ya. Yesus Xavier, silakan. Loh, mikrofonnya mati lagi, Pak Yesus Xavier. Halo. Ya. Selamat malam, Pak Paul. Malam. Ya, terima kasih. Udah ditunggu dari tadi, masih dapat kesempatan. Iya, sorry. Baterai sampai hampir habis ini. Wah, iya makanya. Saya masih tunggu. Soalnya saya masih penasaran dari hari Senin lalu mau masuk, nggak bisa masuk, Pak Paul. Saya kecewa sekali soalnya sama Pak Paul ini. Waduh. Hah? Kenapa kecewa lagi nih? Iya nih, waktu hari Minggu, saya itu sengaja diam di rumah, nggak kemana-mana. Iya, minta maaf itu. Waktu Pak Paul ada di Den Haag itu saya tunggu-tunggu lawannya Pak Paul yang Pak Paul undang itu. Sampai Nur Segik apa itu. Saya tunggu, soalnya saya pikir ini pertarungan seru nih. Seru ya, makanya nggak datang ya. Tahu-taunya nggak datang. Wah, saya kecewa berat itu Pak Paul. Benar-benar si Kadrun ini ya. Kalau ngomong kayaknya tuh, wah hebat banget itu. Waktu dia ngomong Pak Paul sebar videonya itu, saya dalam hati saya bilang, wah ini orang hebat banget ya, mengerikan juga nih orang, berani sekali. Pokoknya dia bilang, Pak Paul dimanapun saya datangi, nggak usah datang. Saya pikir ini luar biasa, ini orang ngeri-ngeri sedap juga. Hebat banget itu kan, ngomongnya, wah kayak yang paling jagoan aja dia tuh. Iya. Iya, maka saya tungguin hari Minggu itu, saya nggak kemana-mana sengaja tuh. Sampai selesai kok nggak nongol-nongol. Itu yang saya bingung itu tuh. Saya mau kentut aja mikir. Ini orang nampaknya ngomong sama kentut nggak mikir tuh dia. Saya ini orang teh bener-bener, aduh, itunya si Kadrun itu memang nggak punya malu bener-bener otaknya. Ya. Akhirnya kabarnya katanya dia dengar-dengar, saya nggak tahu. Saya kira Pak Paul di Bekasi. Lalu orang goblok-goblok amat, saya pikir seluruh dunia juga tahu Pak Paul ada di luar negeri. Dia bilang di Bekasi. Aduh, bohongnya. Tapi itu memang gaya Kadrun itu begitu Pak Paul. Iya. Banyak kan orang-orang yang ditangkap polisi itu menghina presiden, menghina polisi dengan omongan yang gila-gila, menantang polisi. Ini belaga bego terusnya kalau ditangkap. Begitu ditangkap mewek kayak ayam sayur. Aduh, minta maaf. Itu mereka tuh. Untuk para Kadrun cobalah ya, kalau Anda tuh mau ngomong, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong terus mikir. Jadinya kayak gitu tuh, jadi ayam sayur semuanya tuh. Wah, benar-benar memang khilafah itu luar biasa. Lalu ada peristiwa yang terjadi, yang ditangkap, yang dibunuh di Tangerang tuh Pak Paul. Ustadz yang dibunuh tuh. Itu ternyata dendam. Ustadz itu menidurin si istrinya, maka dia dendam. Jadi itu ya bukan PKI yang nembak itu. Ternyata itu gara-gara istrinya ditidurin sama si Ustadz. Dan kakak iparnya juga 2 orang tuh. Iya. Ustadznya memang kayak nabinya sama cabulnya itu. Ya, tapi masih ditutupi di sini. Katanya bukan Ustadz, paranormal. Udah jelas dia suka kasih ceramah-ceramah. Ya, itulah di sini si Kadrun itu saling menutupi aja. Memang Kadrun itu sifatnya ya begitulah khilafah itu. Tambah lagi memang sekarang ini Pak Paul lebih ngeri lagi ya. Itu saya dan beberapa anak saya sekarang ini sistemnya apa? Kan kalau sumbangan-sumbangan itu donasi untuk masjid, untuk sumbangan yatim piatu apa ya, kan udah ditutup tuh kalau di supermarket gitu ya, udah ditutup kan kayak di Alfa. Sekarang mereka langsung ke telepon kita loh. Nggak tahu dia acak mungkin ya, teleponnya secara acak. Dia langsung, Assalamualaikum Bapak, Ibu, bisa kenalan katanya. Bilang, loh ini siapa? Ya saya katanya dari yayasan inilah, yayasan piatu ini gitu ya. Saya mau minta tolong, terus dia dakwah dulu dengan Assalamualaikum yang bahasa-bahasa ini. Saya bilang, maaf Bu, saya bukan orang Muslim, saya seorang Kristen, saya gituin aja langsung. Ya tapi kan nggak apa-apa, kita berbagi doa dulu. Ya nggak usah, orang saya punya doa sendiri. Saya bilang, ya Anda punya doa silakan. Tapi saya orang Kristen, doa saya ada sendiri gitu. Tuhan saya kan beda sama Tuhan Anda. Saya gituin aja, merayu terus Pak Paul.
itu minta sumbangan, donasi, ya itu katanya untuk yayasan apalah segala macam. Nah itu yang kita perlu waspada juga tuh pada orang-orang semuanya, teman-teman di Indonesia itu. Sekarang mereka udah gila-gilaan deh, benar-benar cari dananya itu. Nah lalu mengerikan ya. Saya juga lihat ini pertarungan khilafah ini, dia hidup matinya mungkin menurut pikiran saya yang bodoh ini ya, tahun 2024 nih Pak Paul kayaknya. Ya. Jadi sekarang ini sedang ngejar-ngejar. Dengan targetnya apa? Calonnya itu. Si Anies yang dikejar-kejar supaya bisa berhasil dengan bekerja udak-udakan waktu, kejaran waktu sama KPK. Karena ini sebetulnya Anies ini udah di depan mata sama KPK rasanya tuh. Dicocor sama KPK nih. Nah, makanya kalau ini KPK kan digeruduk terus Pak Paul. Itu yang 56 pegawai kesehatan itu kan sekarang nekat terus kan. Mau datang ke Jokowi untuk minta pembelaan. Ini orang-orang pinter katanya, tapi otaknya kok bodoh banget ya. Semua dibawa ke presiden. Lalu apa gunanya tuh lembaga-lembaga kayak MK, MA itu kan? Kalau semuanya akhirnya presiden yang putuskan. Tapi mereka nggak mikir. Mereka pokoknya egois, pokoknya mereka selalu merasa dirinya benar sendiri gitu. Mau menang sendiri aja. Ya itulah sifat-sifat kadrun khilafah itu. Nah ini mereka mungkin pertarungannya ya sampai 2022, Betul. Di mana Anies turun, sampai 2024. Ini Anies juga kejar-kejaran saya pikir nih. Kalau dia di sikat KPK ya sudah selesai, berarti dia udah tertutup kan. Karena ini kan dijagokan sama khilafah ini sebenarnya si Anies kan. Ya. Nah, di belakang Chaplin ini yang dukung mati-matian ini. Nah, makanya ini sebetulnya pertempuran antara khilafah dan nasionalis yang luar biasa nih dalam tahun-tahun berikut ini. Ya kita makanya dukung aja lah. Terus itu yang saya khawatirkan, Pak. Justru itu yang sedang kita ini. Jangan sampai nanti ada keputusasaan dari khilafah. Sekarang mereka lagi main cantik karena keputusasaan, lalu mereka mulai main keras macam G30S ini tadi. Kalau saya saya dalam hal G30S, saya agak kurang sependapat dengan Pak Jenderal Tobing ya. Saya sangat yakin Soeharto itu terlibat di dalam itu tuh. Cuman itu kan di grup ini boleh berbeda boleh berbeda ini. Tetapi kesimpulannya saya setuju dengan Pak Jenderal Tobing. Hanya dalam prosesnya itu saya masih yakin bahwa Soeharto terlibat di dalam itu. Tapi yang kita mau belajar dari sejarah ini, yang saya maksudkan adalah karena kalau khilafah ini terpojok, dia akan main keras juga, akan main kayu juga, dan dia akan mencari kambing hitam. Dan kita nggak tahu nanti kambing hitamnya siapa yang paling lemah nanti. Kalau kebetulan kalau dulu kan yang atau justru yang paling kuat, ya kita nggak ngerti yang siapa kambing hitamnya, Luhut kah atau siapakah yang mau dijadikan kambing hitam kan, kita nggak ngerti, atau orang-orang Batak atau orang-orang mana yang mau dikambing hitamkan dengan alasan mau kudeta kan. Itu yang sedang kita mau bikin chaos negara ini, bikin chaos. Karena kalau kita melihat sekarang orang-orang Batak kuat ya kan, orang-orang Batak mulai bangkit. Makanya saya berharap justru orang-orang Batak ini akan bisa jadi presiden ini, supaya jangan orang Jawa terus yang jadi presiden. Kalau 2024 presidennya masih orang Jawa lagi, saya menyarankan supaya apalagi Islam itu sudah bau-bau khilafah, saya menyarankan Papua agar merdeka sesegera mungkin. Sekarang ini Pak Paul itu sudah mulai gila, itu disebut mulai gila khilafah itu benar Pak Paul. Ini beberapa hari yang lalu saya dapat video persekusi terhadap orang Tionghoa ya. Itu karena apalah pokoknya dia bicara apa tentang agama, dipersekusi, didatangin rumahnya, digeruduk, terus dibawa itu. Nah, itu cuma kejadian di kota mana nggak tahu, ada yang share di Jalan Dr. Wahidin, entah di Bandung atau di Jakarta, saya nggak tahu. Itu ada videonya. Allahu Akbar, biasa gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ditangkap itu orang itunya, orang Tionghoanya itu, karena dipersekusi karena ya itu entah bicara apa dia itu ya begitu. Nah kalau saya sih nggak lihat PKI kejamnya seperti apa ya, karena saya waktu itu kan belum ngalamin ya. Tapi yang saya tahu, yang saya lihat bahwa khilafah ini kejamnya udah luar biasa, yang seperti saya pernah bilang, dengan berteriak Allahu Akbar dia sembelih orang. Coba bayangkan aja. Jadi ya kalau buat saya sih sekarang ini lebih mengerikan. Khilafah itu ideologinya luar biasa sih.
Jadi dan itu jadi kayaknya udah namanya khilafah itu susah untuk di hatinya dicairkan, itu kayaknya nggak tahu, udah iblis kayaknya orang-orang itu udah jadi iblis ya. Bayangkan aja orang menyiksa orang, menyembuli orang dengan teriak-teriak Allahu Akbar, kan udah orang sesat banget itu tuh. Nah itulah kira-kira Pak yang saya mau sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Paul bisa gubrak-gubrak soal Anies ini. Ini Formula E juga ternyata kalau sudah detail begitu bukan ranah kita. Ranah kita ini adalah kalau sudah ranah korupsi dan detailnya itu bukan ranah kita. Ini Bung Beta mau bikin YouTube khusus corruption watch-nya Indonesia. Kalau kita nggak sampai ke sana, supaya kita fokus isu khilafah. Iya. Soalnya Anies bentar. Sampai jadi bahaya. Iya. Anies itu bahaya, justru kita gubrak juga, tapi bukan kita tidak menyorotin detail korupsinya karena itu udah jelas ya. Betul. Oke, ini dulu nih Pak Tambunan dulu nih. Ya, luar biasa Pak Yusefier ya. Mohon maafkan si Suki Nur, mohon dimaafkan karena nggak punya uang kemarin katanya Pak, mau ke sini Pak. Itu tapi saya masih tunggu, saya masih kasih kesempatan si Suki Nur untuk membuktikan dia punya titik. Tanggal 9 Oktober saya tunggu di Dortmund. Dortmund itu di Jerman, sebelah utaranya Kelapa Gading ya, itu Suki Nur. Oke. Udah nggak ada Pak, udah nggak punya dia. Udah nggak punya ya. Udah nggak punya. Punya juga udah nggak bisa berdaya. Jadi yang percuma. Kemarin mungkin dipotong di Mabes juga bisa Pak. Oke lanjut.